di webnya FE itu, ya ini ya, Anda wajib memiliki buku ini dan wajib dibaca ya. Karena beberapa pengalaman dari senior Anda, dia membaca buku ini namun di struktur penelitian skripsinya itu masih ada beberapa poin-poin yang eh, masih perlu perbaikan. Misalnya mulai dari judul, kemudian halaman pengesahan, bab satu, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi susunan-susunan kerangka penulisan skripsinya itu masih ada beberapa yang keliru, khususnya di dalam bagaimana membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Gitu ya. Nah, itu mohon dibaca baik-baik buku pedoman ini supaya apa yang Anda tulis di dalam skripsi itu kerangkanya sama dengan di pedoman ini. Ya, nah ini misalnya perhatikan baik-baik, dimulai dari bagian awal ya, itu ada halaman judul, pengesahan, sampai daftar lampiran. Kemudian bagian inti dari bab pendahuluan, bab satu. Nah ini juga bedakan ada penelitian kuantitatif dan juga ada penelitian kualitatif. Ya. Apa saja poin-poinnya, ada latar belakang, berbeda ya. Kemudian kualitatif juga ada. Demikian seterusnya. Itu Anda tolong diperhatikan. Itu satu buku wajib yang pertama yang harus Anda miliki. Ya. Kemudian yang kedua adalah bukunya Uma Sekaran. Bukunya Uma Sekaran, UMA Uma Sekaran, itu judul bukunya adalah Metodologi Penelitian Bisnis. Nah, itu Anda bisa download gratis di Google. Itu ada Uma Sekaran dengan judul Metode Penelitian Bisnis. Nggak nih dosen yang ini jarang nanya. Ada temen gue udah keluar malah tidur aja. Tinggal di doang. Oke, Reza di kampus apa di rumah, Reza? Reza di rumah apa di kampus? Oke, baik. Kemudian di mata kuliah ini ada 52 peserta, benar ya, Rik? Ada 52 peserta. Ini banyak sekali. Demikian juga kelas yang lain, 52 peserta. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita luring di kelas, kalau kita luring di kelas di Gedung Kartini 707, ya, kira-kira kelasnya cukup nggak, Rik? Biasanya sih cukup, Pak. Cukup ya. Nah, mungkin kita kita akan hibrid. Bisa jadi mungkin minggu depan kita masuk luring ya, di kelas Gedung R Kartini 707. Nah, ini kalau 52, ini mungkin sesak di dalamnya, tapi ya tidak ada masalah. Cuma saya tidak tahu kalau gedung kita pindah ke gedung B ya, gedung yang baru yang ada di pojok, pas depan gedung M itu cukup nggak kelasnya, karena itu kelasnya kecil-kecil kalau yang di gedung yang baru. Oke, gitu ya. Eh, saya kira itu buku yang wajib Anda miliki. Yang lain adalah Anda boleh mencari buku-buku lain yang mungkin bisa mendukung, mensupport mata kuliah yang terkait dengan mata kuliah ini. Lalu berbeda dengan mata kuliah ekonomi pembangunan yang tugasnya berkelompok, maka metodologi penelitian ini
tugasnya adalah individu, ya, perorangan, yang nanti mungkin akan dikumpulkan pada saat menjelang beberapa pertemuan mendekati ujian akhir semester, ya, atau UAS. Nah, yang akan saya periksa untuk UAS-nya, karena kita tidak ada UAS, yang saya koreksi adalah tugas mandirinya menyusun draft proposal penelitian skripsi. Dia itu yang saya nilai. Jadi mata kuliah ini tidak ada UAS-nya, dan penilaian UAS-nya adalah draft eh, proposal skripsi. Dan tentunya penilaian draft proposal skripsinya ini saya akan menggunakan aplikasi Turnitin untuk melihat similarity atau tingkat kesamaan dengan tulisan yang lain. Di atas 30% itu tentu mengurangi bobot penilaian. Kalau di atas 30%, ya ya batas toleransi 40% lah ya, karena bab 2 itu kan pasti mirip. Nah, di atas 40% menjadi eh, penilaian untuk mengurangi nilai mata kuliah medlitnya Anda gitu ya. Nah, di bawah 30% atau di bawah 40% itu tentu nilainya maksimal. Dan untuk UTS itu kita UTS seperti biasa sampai di mana materi kita, eh, sampai disitulah untuk bahan UTS-nya. Nah, untuk beberapa pertemuan ya, ini kita sifatnya tidak ada apa namanya, tidak ada bentuk kelompok, tidak ada bikin makalah kemudian presentasi. Nah, bentuknya adalah setiap pertemuan untuk mata kuliah ini, ya, misalnya hari ini kita ketemu, maka otomatis Anda pasti punya tugas, ya, dan tugasnya itu kontinuitas sampai selesai. Jadi tugas hari ini, mulai hari ini, Anda tentu melakukan observasi, ya, observasi, observasi. Dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tugasnya adalah mencari artikel sebanyak-banyaknya, baik itu artikel nasional maupun internasional, yang nanti artikel itu menjadi cikal bakal draft proposal skripsinya. Jadi kalau ada di antaranya berminat untuk membuat tulisan tentang ekonomi, khususnya misalnya pertumbuhan ekonomi, maka Anda mencari artikel nasional maupun internasional berputasi, kalau bisa 50-50%, 50 nasional, 50 internasional, artikel yang menulis tentang pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian artikel itu Anda bedah, Anda buatkan summary-nya. Nah, tentunya dengan aplikasi Summarize, gitu ya, di Google kan banyak ya, di website banyak. Setiap artikel Anda summarize, masukkan ke website summarizing atau summarize atau apapun namanya, itu akan keluar summarize-nya. Ya, satu artikel keluar summarize, artikel kedua keluar summarize, dan seterusnya. Lalu summarize masing-masing artikel ini Anda buatkan tabulasi. Nah, itu tugas pertama. Kemudian yang berikutnya adalah observasi terkait dengan eh, data pendukung misalnya. Jadi kalau tema skripsinya adalah pertumbuhan ekonomi, maka Anda mencari data tentang pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ke belakang. Tentu lengkap dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itu datanya ya. Nah, itu tugas pertama hari ini, dan itu akan eh, diberikan waktu selama 2 minggu ke depan. Jadi membuat artikel, mencari artikel, mensummarize, mencari data pendukung, kemudian ditabulasi, itu 2 minggu ke depan.
Ya, kemudian 1 minggu berikutnya bab 1 sudah selesai. Gitu ya. Jadi bab 1 itu Anda susun selama kurang lebih 3 minggu. Ya, jadi tugas pertama selesai, lanjut berikutnya membuat bab 1. Nah, bab 1 sendiri itu terdiri dari beberapa poin-poin ya. Yang poin besar, ada observasi, ada masalah penelitian, kemudian ada data. Ya. Nah, ini mungkin minggu depan kita bahas bagaimana membuat bab 1 atau pendahuluan yang dimulai dari 4 poin besar di dalam bab 1 itu. Ada paragraf pertama biasanya berbunyi tentang atau mengkaji tentang general background atau latar belakang secara umum. Paragraf berikutnya itu berisi tentang scientific background atau latar belakang secara saintifik. Nah, latar belakang secara saintifik inilah yang berisi tentang review review dari artikel yang Anda betulkan mulai hari ini. Ya, jadi kalau Anda sudah mengumpulkan review penelitian atau review publikasi, maka 40% bab 1 sudah selesai Anda susun, gitu ya. Itu kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan empirical background atau latar belakang penelitian berdasarkan data-data empirik. Nah, tugasnya kan Anda mencari juga tentang data-data pendukung dari tema skripsinya. Nah, kalau 2 minggu Anda sudah menyusun eh, summarize tentang artikel, kemudian Anda juga sudah mengumpulkan data-data pendukung, maka eh, 75% sampai 80% bab 1 sudah hampir selesai. Ya, gitu ya. Sehingga kenapa penyusunan draft lengkap bab 1 itu eh, 2 minggu mengumpulkan data, artikel, dan seminggu menyusun bab 1 lengkapnya. Lalu yang keempat, ya, itu berisi tentang restatement. Restatement dari Anda sebagai penulis skripsi tentang apa pentingnya, kemudian bagaimana pentingnya masalah penelitian di dalam skripsi itu ditulis. Itu di poin keempat di dalam latar belakang. Nah, itu kita akan bahas, diskusikan pada pertemuan minggu depan. Itu di bab 1 ya. Jadi bab 1 kita selesaikan 2 atau 3 minggu ke depan. Lalu yang kedua, kita akan menyusun bab 2. Kita menyusun bab 2. Nah, bab 2 ini mungkin juga kita selesaikan 2 atau 3 minggu pertemuan. Ya, 2 atau 3 minggu pertemuan. Nah, di dalam bab 2 ini memang ada 3 poin besar, ya, kerangka teori, identifikasi variabel, dan hipotesis. Namun yang akan kita bahas bersama di dalam bab 2 adalah ada 2 poin besar, 3 lah poinnya ya. Yang pertama adalah kerangka teori. Ya, tentu setelah bab 1 selesai, Anda lagi melanjutkan tugasnya dengan mencari teori-teori pendukung atau teori-teori penghubung tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi misalnya. Ya. Nah, ini Anda akan kaji di sini di kerangka teori. Nah, bagaimana menyusun kerangka teori? Tentu kita ada formulanya. Misalnya kita membuat pertama-tama adalah general teorinya, ya, teori secara umumnya, atau grand teorinya, teori besarnya. Lalu dari grand teori kita turunkan menjadi middle teori. Ya. Nah, dari middle teori kita turunkan ke supporting teori. Dari supporting teori kita turunkan ke applied teori. Jadi ada turunan ya dari grand teori, middle teori, supporting teori, sampai pada applied teori. Nah, applied teori inilah yang betul-betul digunakan untuk eh, mendukung
variabel yang akan diteliti dalam skripsinya. Bagaimana menurunkan grand teori, middle teori, supporting teori, kita akan bahas pada saat materi di bab 2. Itu ya, itu di bab 2. Kemudian setelah kerangka teori, kemudian kita menyusun namanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian. Ya, itu akan keluar kan namanya gambar penelitian, struktur penelitian. X1 panahnya ke Y, X2 panahnya ke Y, X3 panahnya ke Y. Itu bagaimana bentuk panahnya, satu arah atau dua arah, dan seterusnya. Lalu siapa tokoh atau teori yang menghubungkan antara X1 ke Y atau variabel independen pertama mempengaruhi variabel dependen. Itu teorinya siapa, kemudian siapa orangnya, tahun kapan, dan seterusnya. Itu disusun di dalam kerangka pemikiran. Oke, itu 2 poin di dalam bab 2. Lalu yang terakhir adalah menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis dari kerangka teori dan kerangka pemikiran yang sudah disusun sebelumnya. Nah, tentunya kita menyusun hipotesis, ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya ada orang yang menulis hipotesis seperti ini. Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu hipotesisnya ya. Nah, kenapa penulis cenderung menuliskan begini? Adakah pengaruh atau variabel inflasi berpengaruh positif? Nah, dia sudah sangat tegas menuliskan berpengaruh positif. Kenapa dia sudah tegas? Karena dia sudah menelaah artikel sebelumnya, di mana peneliti-peneliti sebelumnya sudah menemukan bahwa inflasi itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu dia juga mengkaji teorinya bahwa menurut Keynes, menurut David Ricardo, menurut Adam Smith, dan seterusnya, inflasi itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka Anda sebagai penulis berikutnya sudah sangat tegas menuliskan bahwa inflasi berpengaruh positif, gitu ya. Lalu dan signifikan. Nah, kenapa Anda dengan tegas menuliskan signifikan? Karena seperti alasan yang tadi, gitu ya. Dari review artikel, kemudian dari review teori, Anda sudah tegas, yakin dan percaya bahwa inflasi pasti signifikan, ya, meskipun nanti hasilnya berbeda, ya tidak ada masalah. Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Itu kalau Anda sudah sangat yakin bahwa variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun jika Anda tidak yakin, Anda sudah bahas teorinya, Anda sudah bahas artikelnya, Anda belum yakin bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka Anda cukup menuliskan eh, variabel atau inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Anda tidak menuliskan berpengaruh positif dan signifikan karena Anda belum yakin tentang referensi yang sudah Anda pakai. Ya. Nah, itu kita akan bahas bersama ketika kita sudah masuk ke dalam bab 2 kajian hipotesis. Itu bab 2. Nah, kita asumsikan 5 sampai 6 pertemuan ke depan, ya, kita UTS. Dan materinya adalah bab 1 dan bab 2. Nah, materi UTS-nya bisa saja eh, materi tentang apa namanya masalah penelitian, observasi, identifikasi, kemudian teori, hipotesis dan seterusnya. Itu bisa saja seperti itu. Atau UTS-nya bisa saja eh, mencoba untuk mengingatkan ada semua terkait dengan apa yang Anda tulis tentang summarizing artikel yang Anda gunakan. Nah, apakah UTS-nya kita luring? Berarti kan semua close book. Pertanyaannya adalah Anda coba mengingatkan kembali
memutar kembali apa yang sudah Anda summarize, lalu dituliskan kembali. Apa fungsinya UTS seperti itu? Itu untuk apa namanya, mendukung Anda semua ketika seminar proposal penelitian. Jadi ketika seminar proposal penelitian, Anda ditanya oleh dosen penguji, Anda sudah mampu mengingat apa yang Anda review, ya, baik itu artikel maupun teorinya. Seperti itu ya, baik artikel maupun teorinya. Sehingga Anda tidak perlu buka-buka lembaran-lembaran proposalnya lagi, yaitu UTS-nya. Nah, setelah UTS, kita masuk di bab 3. Bab 3 itu kan macam-macam ya, ada rancangan research, ada pengumpulan data, ada analisis data, kemudian ada alat apa yang digunakan, alat statistik apa yang digunakan, bagaimana validitasnya, reliabilitasnya, uji hipotesisnya bagaimana, dan seterusnya. Itu mungkin membutuhkan pertemuan 3 sampai 4 pertemuan. Sebenarnya. Nah, di dalam pertemuan bab 3 kita berupaya mencoba, kita luring ya, berupaya mencoba untuk bagaimana mengolah data yang sudah ada, kemudian kita menguji hipotesis ya per variabel, dan bagaimana menganalisanya. Kita mencoba apa namanya, dari model yang sudah Anda kita susun, ya, kita menggunakan alat statistik apa, kita sudah punya data sebelumnya, ya, lalu kita melakukan uji coba pengolahan data dengan menggunakan entah itu SPSS, entah itu Excel, entah itu Amos ya, dan seterusnya. Kita mengolah data. Oke, seperti itu sampai selesai. Kemudian di pertemuan terakhir bab 3 saya sudah mengasumsikan bahwa draft lengkap proposal skripsinya sudah selesai, dan saya akan mereview setiap draftnya dalam kurang lebih 2 minggu. Ada yang kurang saya akan kembalikan ya, dan diperbaiki. Yang lengkap mungkin sudah tidak kembalikan, berarti tidak perlu perbaiki lagi, dan selesai UASnya. Demikian kerangka kesepakatan kita dalam mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin ada yang mau bertanya? Monggo, silakan. Bapak izin bertanya. Monggo, silakan. Uh, untuk topik penelitian di buku pedoman untuk sarjana terapan 2023 itu kan ada ketentuan topik ya Pak. Nah untuk pendidikan ekonomi sendiri ada ketentuan nggak ya untuk topiknya? Kalau di pendidikan ekonomi itu kan bebas, tidak ditentukan di dalam pedoman, ya. Namun Anda harus perhatikan bahwa terkadang Anda memang keluar apa ya, ada beberapa mahasiswa yang keluar dari ranah pendidikan ekonomi. Misalnya dia meneliti tentang pasar modal, terus meneliti tentang kepuasan konsumen, itu kan ranahnya manajemen, ya. Bukan ranahnya pendidikan ekonomi. Nah, pendidikan ekonomi bisa saja Anda menulis tentang ekonomi, moneter, publik, ya, kemudian pendidikan, ya, koperasi, UKM, ya, itu Anda bisa masuk di ranah sana, gitu. Pendidikan maupun di dalam ekonomi sendiri. Ekonomi itu bisa moneter, bisa publik, ya, bisa ekonomi makro, dan seterusnya. Gitu ya.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Di sini ada yang RPL nggak, Arik? Ada mahasiswa yang RPL nggak di kelas yang sebelah ada mahasiswa RPL. Mahasiswa RPL itu mahasiswa yang kemarin sudah habis masa studi, kemudian dia daftar ulang kembali gitu ya, untuk bisa memperpanjang masa studinya lalu menyelesaikan sarjananya. Tidak ada ya, Rik? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Ya, baik, itu ya yang harus kita perhatikan sama-sama, tugasnya mandiri. Kemudian mulai hari ini Anda sudah mulai mencoba mencari artikel yang Anda minati di dalam menyusun skripsinya. Dan harapannya tugas yang Anda susun hari ini itu menjadi cikal bakal Anda ketika menyusun proposal skripsi di semester berikutnya. Jadi Anda sudah punya bank artikel, ya, bank data, dan disusun dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Itu kan menjadi bagus ya, daripada Anda menyusun tiba-tiba, ya, Anda datang ke pembimbing tiba-tiba, ya, Anda kelagapan sendiri. Dan khususnya saya tidak akan menerima mahasiswa bimbingan yang datang dengan membawa judul penelitian. Ya, jadi ini mohon diingat, jangan coba-coba datang pertama kali dengan membawa judul penelitian, skripsi. Namun Anda datang dengan membawa hasil review artikel, hasil review teori, kemudian Anda minat dalam penelitian tentang apa yang belum diteliti oleh orang lain yang Anda baca dalam artikelnya. Gitu. Lalu eh, kita diskusi ya, baru membuat judul. Judul kan bisa belakangan. Analogi sederhananya begini. Kalau Anda datang dengan judul, gitu ya, tanpa Anda mengumpulkan artikel, mengumpulkan teori, kemudian mereview, itu sama halnya Anda ingin membuat kue tanpa Anda punya bahan-bahan kuenya, gitu ya. Anda bingung mau bikin kue A, tapi bahan kue untuk bikin kue A itu tidak ada. Tapi kalau Anda sudah punya bahan-bahan kuenya, gitu kan ya, lalu Anda mau bikin kue apapun, itu banyak kombinasi kue yang bisa Anda bikin ketika bahan-bahan kuenya sudah tersedia. Demikian pula kalau Anda sudah memiliki ratusan artikel, kemudian teorinya sudah banyak, maka Anda mau bikin judul apapun, sebanyak apapun Anda bisa berkreasi dengan bagus, gitu. Karena Anda sudah membaca banyak referensi. Ya, jadi jangan datang dengan membawa judul. Nah, kekurangannya ketika Anda datang membawa judul, maka Anda akan mengalami kesulitan mencari teorinya, mencari datanya, mencari artikelnya. Ya, itu kekurangannya ya. Ketika Anda datang dengan teori, Anda susah mencari teori, susah mencari artikel, datanya susah ditemukan, gitu kan ya. Tapi kalau Anda sudah mencari artikel, mencari teori, mencari data, lalu bikin judul, ya Anda sudah enak. Tinggal komitmen, tinggal apa namanya, rutinitas menyusun proposalnya sampai selesai. Itu lebih lebih memudahkan Anda gitu ya. Dan itu akan kita lakukan sampai sekian pertemuan ke depan. Kita step-step tugasnya apa, lalu kita bahas bersama-sama. Nanti di ujung pertemuan sudah selesai draft. Begitu ya. Insya Allah minggu depan kita luring dengan
mengkaji, membahas tentang bagaimana menyusun latar belakang dimulai dari grand teori, kemudian diturunkan menjadi middle teori, diturunkan menjadi supporting teori, diturunkan menjadi apply teori. Itu di minggu depan kita bahas bersama. Baik, cukup ya pagi hari ini. Mohon maaf, saya berangkat kampus. Oke, begitu ya, Rik. Dan yang lain, mohon diperhatikan tugasnya. Mulai hari ini mengumpulkan artikel. Ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA. Saya minatnya apa, saya ingin bertanya, monggo silakan ditanya di grup WA. Saya mencoba untuk menjawab satu-satu di grup WA. Demikian, monggo jika ada yang bertanya. Ketemu di hari Senin ya, dengan luring di Kartini 707. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya live ya, jangan lupa di exit.